Nanti kami hanya akan menyampaikan pengantar pendek. Nanti saya akan sharing tentang kasus yang pernah saya temui atau beberapa fenomena yang ada dalam catatan kami. Nanti terkait analisis, terkait mungkin masukan yang lain, nanti Di Andri akan membantu melengkapi. Yang pertama, satu standar bahwa sebenarnya fenomena bullying itu sebenarnya fenomena klasik. Ini klasik artinya zaman kita kecil dulu, zaman sekolah juga ada. Cuman kenapa berbeda? Karena sekarang itu ada kata-kata istilah yang namanya viral. Karena sekarang ada yang namanya sosial media. Karena orang tua, tipikal orang tua sekarang itu berbeda dengan orang tua di zaman kita sekolah dulu, begitu. Maka yang harus kita pahami adalah ini nanti gerakan kampanye ini nanti harus terus lanjut juga. Antum ngobrol sama pihak wali murid, bisa dari wali kelas ke wali murid karena antum wali kelas adalah ujung tombak. Bisa juga lembaga kemudian membuat sebuah sistem di mana nanti bisa ngobrol dengan wali murid. Karena apa? Begini, pada prinsipnya jadi ada di penelitian tentang bullying, termasuk ada buku tebal sekali judulnya Stop Bullying, itu buku babon yang menerbitkan Gramedia, sekarang udah agak sulit nyarinya. Itu dituliskan bahwa ternyata menurut studi tidak ada pengaduan anak itu yang 100% bohong. Itu yang kita pahami. Tidak ada ceritanya pengaduan anak bahwa dia dibully atau melihat temannya dibully itu bohong 100%. Ada benarnya, tetapi terutama anak-anak yang sudah SD, level SD ke atas, ini perkembangan intelektualitasnya kan udah kencang, pinter ngomong, otomatis pinter make-up, pinter bikin drama, skenario. Maka tidak berarti 100% pengaduan mereka benar. Nah, ini orang tua yang harus tahu. Kemudian disepakati bahwa sistemnya adalah kalau di sekolah maka mengadu pertamanya pada guru. Tidak boleh langsung lompat. Kejadiannya di sekolah, tapi anaknya ngadu ke orang tua. Ini akan nanti jadi salah paham. Tapi kalau kejadiannya di rumah, di pertemanan, maka anak didorong untuk mengadu kepada orang tua. Lalu nanti disampaikan juga mekanismenya. Ngadunya kemana nak? Gitu. Bisa ke wali kelas atau guru kelas. Kalau kemudian orang tua sudah mendapatkan pengaduan juga dari anak, orang tua ngadunya ke siapa? Pertama ke wali kelas. Harus disepakati seperti itu. Jangan kemudian sak sirih. Ini ada kejadiannya. Misalnya, kenal sama Ustazah Siti, gara-gara Ustaz Tobrun. Terus wadule ke Ustaz Tobrun. Enggak ini. Jaluk dekengan pusaka deh. Enggak gitu sistemnya, tidak prosedural. Itu malah jadi enggak beres nanti. Nanti Ustaz-ustaz yang nanti setelah ini RTL-nya bisa untuk diskusikan gimana sistem pengaduan yang tepat. Kalau tidak ada sarana Ustaz-ustaznya untuk menampung pengaduan yang nyaman bagi wali murid, resikonya apa? Resikonya wali murid itu bisa nanti melakukan ngamuknya tanda petik di sosmed, dan itu lebih berbahaya. Gitu nih. Maka mari kita cegah. Mencegahnya apa? Wali kelas welcome menyampaikan pada wali murid, Bapak Ibu jika ada sesuatu terkait pengaduan anak-anak, mohon Bapak Ibu segera kontak kami, japri kami, ngaten. Jadi orang ngawur Pak ini. Wadah lagi, dia tuh nah kebetulan kan misalnya di sini nih, misalnya depan itu kan RA nih, RA. Nah, mungkin nggak terjadi misalnya pengaduan dari RA bahwa anak RA jadi korban bullying anak SD. Sangat mungkin. Kalau ketika lembaga kita itu lebih dari satu lembaga, sangat mungkin terjadi seperti itu. Tambah ramenya kalau nggak disepakati. Yang harus kita sadari apa? Semua yang berseragam lentera hati itu anak kita. Meskipun dia anak RA, sama. Ustadzah di RA juga harus punya frame bahwa anak-anak SD itu yo anakku, meskipun tidak ketemu di kelas.
Karena kadang-kadang namanya manusia yuk, ketika Ustaz main pangapunten ini ada pengaduan, Ustaznya langsung, anak SMP itu ya nakal-nakal banyak loh Ustaz. Di luar konteks, ya, gitu. Nah, jadi kemudian saya berusaha bilang jadi kenapa tadi saya sampaikan hasil penelitian bahwa tidak semua pengaduan anak itu 100% jujur. Apalagi ini bocah udah gede, mereka makin pintar mengolah kata-kata. Nah, anak SMP ini wadil ke ibunya yang minta dagingan pusat tadi, bahwa aku tuh diancam mau dicurik anak PPTQ. Di satu logika ini nggak masuk akal, karena di PPTQ itu tidak ada akses untuk menemukan celurit. Di mana menemukan celurit ya? Gitu. Nggak ada, di gudang tuh tidak ada celurit gitu kan. Ternyata ketika kita interview, ketika kita investigasi, yang anak PPTQ itu gini, lah dia itu anaknya tukang adu, cepulus, tukang adu tak jarak pisang. Ternyata itu hanya kata-kata, tak celurit itu. Celuritnya sendiri nggak tahu, anaknya tuh bentuknya celurit paling ya ngerti. Kita sangar gitu. Jadi yang kita butuhkan ketika nanti ada pengaduan atau apa itu lebih ke ini ya, lebih ke kita sabar, telaten, tidak usah reaktif ya, tidak perlu reaktif tapi harus responsif. Tidak reaktif tapi responsif, itu beda banget ya. Karena berhadapan dengan wali murid lah, masya Allah, mohon banyak bersabar. Mungkin nanti di Andri bisa ngasih rekom pencegahannya ya. Kalau saya jujur belum kasus. Kemudian yang kedua, penting buat kita untuk pendidikan membela diri. Pendidikan membela diri, ya. Jadi anak-anak ini punya rasa harga diri yang tinggi sehingga dia tidak kemudian membiarkan dirinya semena-mena dijadikan bulan-bulanan teman-temannya. Ini penting buat para korban bullying. Jadi pencegahannya nanti bisa ya. Tadi saya kasih tips anak-anak misalnya, ya. Insya Allah mudah-mudahan insight ini bisa menjadi gambaran. Tugas kita adalah edukator buat anak-anak. Jadi antum tadi bisa menirukan saya dan Mbak Andri ke anak-anak menjadi edukator. Antum jadi mediator juga antar orang tua. Karena biasa